Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan share materi tentang mendemonstrasikan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi pastikan kalian semua sudah menyiapkan buku catatannya ya. Dan gunakan headset supaya lebih fokus. Tanpa perlu lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kalian harus mengenal dulu nih latar belakangnya. Kalian boleh baca aja atau kalian mau mencatat juga boleh banget. Kita kasih waktu ya. Sudah cukup? Baik, kalau begitu kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Hakikat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah keterampilan guru dalam menyiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada materi yang akan dipelajari. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Marno, mengatakan bahwa keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Prinsip penerapan membuka dan menutup pembelajaran. Menurut Marno, prinsip-prinsip penerapan membuka dan menutup pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bermakna. Penerapan prinsip bermakna adalah mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pembelajaran, yang artinya cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran mempunyai nilai yang sangat tepat bagi siswa dalam mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kontinu atau berkesinambungan, yang artinya antara gagasan pembuka dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembuka dengan pokok bahasan dari segi materi harus ada relevansinya. Yang ketiga, antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Yang terakhir ada fleksibel atau penggunaan secara luas. Fleksibel dalam kaitan ini berartikan penggunaan yang tidak kaku dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Menurut Mulyasa, guru dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut: menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan disajikan, menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan garis besar materi yang akan dipelajari, menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, mendaya gunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan materi yang disajikan, serta mengajukan pertanyaan baik untuk pengetahuan pemahaman. Baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki ke halaman komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Menurut Marno, komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran meliputi: yang pertama, membangkitkan perhatian dan minat siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan atau struktur. Yang keempat, menunjukkan kaitan. Yang kelima, meninjau kembali. Yang keenam, mengevaluasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memberi dorongan psikologis atau sosial. Jangan lupa kalian harus mencatat karakteristik siswa. Menurut Desmita, mengemukakan bahwa usia rata-rata anak saat ini masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 11 tahun. Jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah dasar berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah, yaitu antara 6 sampai 9 tahun, dan masa kanak-kanak akhir antara 10 sampai 12 tahun. Anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Anak senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Menurut Nasution 2008, masa kelas tinggi anak SD mempunyai beberapa sifat khas sebagai berikut. A. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. B. Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. C.
Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus oleh ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. D. Pada umumnya anak didik ini anak memandang nilai rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Yang E. Anak didik pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bermain bersama-sama. Kerangka berpikir. Belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu menurut Suharjo 2006. Dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa memiliki kesiapan dan mental dan ketertarikan untuk mengikuti hal-hal yang akan dipelajari. Siswa yang selesai mengikuti pembelajaran matematika atau olahraga, kemudian berpindah ke pembelajaran berikutnya, seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Maka kondisi pikiran dan perhatian siswa secara umum masih ada pada pembelajaran yang pertama, sehingga akan berpengaruh terhadap perolehan hasil belajar siswa. Guru dituntut untuk menggunakan keterampilan mengajar secara terpadu, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih efektif dan efisien. Pada proses pembelajaran, diperlukan suatu keterampilan yang dapat mengakomodasikan pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Keterampilan guru dalam mengajar salah satunya adalah keterampilan guru dalam membuka dan menutup pembelajaran. Kesimpulan, komponen membuka dan menutup pembelajaran merupakan suatu komponen yang perlu dilakukan guru dalam setiap proses pembelajaran, sehingga diperlukan keterampilan guru dalam kegiatan membuka dan menutup pembelajaran perlu dikuasai dengan optimal. Komponen membuka dan menutup pembelajaran tersebut akan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Selain itu, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dalam menyampaikan materi ajar. Tidak terasa materinya sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.